kesaksian istri beliau, doa yang paling banyak dibaca Nabi ketika di rumah itu apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Engkaulah yang membolak-bolakkan hati ini, ya, kokohkanlah hati ini supaya apa? Tetap di atas agamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan. Nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak, yang besar ataupun yang kecil, yang menurut kita baik atau mungkin menurut kita tidak baik, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua ada kebaikannya untuk kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga, kepada kerabat keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Bikers Subuhan Yogyakarta, insyaallah nanti semoga menjadi Indonesia ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Saya ambilkan ya dari buku, dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian saya baca juga dalam kitab Al-Qurtubi dan tafsir Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Ada 3 tafsir ya, saya rangkum ya. Hari ini saya bawa bukunya Imam Ibnu Katsir. Saya akan menyampaikan 1 ayat saja, Pak. Sunnatullah ya. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang berlaku di dunia ini. Dan semua kita harus mengikuti sunnatullah. Kita harus mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka atau tidak suka ya, senang atau tidak senang, ketetapan Allah itu pasti berlaku ya. Karena ini sudah menjadi sunnatullah ya. Ada siang, ada malam ya. Ada bahagia, ada sengsara ya. Ada laki-laki, ada perempuan ya. Enten sing matur, enten sing mirengkeh. Ini sunnatullah. Semua pasti berlaku. Nah, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita pun ketika di dunia ini ya, akan melewati terus dan terus akan berjalan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah ya, untuk menyampaikan maknanya Allah bersumpah ya. Dan kita tahu bahwasanya ketika sumpah itu perkara yang penting ya. Orang kalau mengatakan demi Allah mesti terdengar itu, mesti penting. Maka Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ini intonasinya itu terasa sekali, Pak, dan dalam itu ya. Syafaq gitu. Wasaq, ittasak. Ini orang yang ngerti betul bahasa Arab itu tersentak betul. Jadi memang begitulah cara Allah Subhanahu wa taala itu ya, mengambil perhatian para pendengarnya itu, para pembacanya itu ya. Dibuat intonasi itu, intonasi yang membuat kita itu terdiam. Masya Allah. Ingrid Mattson itu dalam bukunya itu, Masya Allah, ini seorang mu'alaf dari Kanada itu, sekarang penggerak ya, umat Islam di sana. Masya Allah, beliau menulis tentang ya, salah satu intonasi dalam Al-Quran itu. Maka orang itu akan terasa ya, akan diambil betul hatinya itu. Dia akan tercengang itu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Allah bersumpah dengan apa? Fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah artinya. Uqsim itu sumpah artinya. Ya. Dengan waktu malam ini ya. Masya Allah. Kemudian apa isi sumpahnya? Ya ini yang paling penting itu. Latar kabunna tobakon ang tobak. Masya Allah. Pemilihan katanya pun luar biasa. Latar kabunna tobakon ang tobak. Dalam bahasa Arab ini ada dua penguat, lam taukid dan nun taukid. Jadi kalau sebelumnya ada tiga, Allah bersumpah untuk menekankan makna, ditambah dalam ayat ini. Ini surat apa ya? Surat Al-Insyiqaq ayat 19 ya. Al-Insyiqaq ayat 19 itu ada dua penekanan. Artinya apa? Sungguh, 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 dan sungguh. Ini artinya penting sekali yang akan disampaikan ya. Latar kabunna tobakon antobak. Sungguh ya. Berapa kali? 5 kali. Manusia akan mengalami perubahan demi perubahan. Dan ini sunatullah, semuanya pasti berubah, tidak ada yang tidak berubah. Ketika saya baca tafsir ini, Pak, saya mau menyampaikan tahun kemarin agak-agak takut, Pak, dikira dukung salah satu gitu ya. Nah, ini sekarang saya berani nyampaikan, Pak. Serampung tuh. Alhamdulillah. Pasti manusia itu akan mengalami perubahan. Masya Allah. Perubahan seperti apa? Ya. Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan dulu, ya. Tobakon antobak. Berubahnya apa? Ahwalan ba'da ahwalin. Masya Allah. Halan ba'da halin. Dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Pasti berubah. Ya. Ini sunnatullah. Ya. Yang tidak siap dengan perubahan, ada yang tidak siap. Harus siap. Nah, maka kita harus pintar betul mengatasi itu, menyikapi dengan yang namanya perubahan. Harus siap, ya. Karena apa? Semuanya berubah. Ya. Kemudian, ya, disebutkan, ya, dalam tafsir Juz Amma, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan, beliau merangkum, ya,
Yang dimaksud perubahan, ya, apanya yang berubah? Beliau sebutkan az-zaman. Zaman pasti berubah. Ya. Zaman pasti berubah. Ya. Tidak akan pernah sama. Ya. Dulu Pak, mau kemana-mana kita jalan kaki. Setelah itu ada apa? Sepeda. Setelah ada sepeda, motor. Bermotor, Masya Allah, sesok apa nih Pak? Ini pasti berubah. Pasti berubah, ya. Masalah setiap perubahan itu, ya, kita seperti apa menghadapi perubahan, itu yang terpenting. Biyen mlaku, saiki duwe motor. Kira-kira ning masjidnya rajin pas mlaku apa duwe motor? Ini kan berubah. Masalahnya kita ketika berubah ini seperti apa kondisi kita? Apakah ketika ada motor itu kita semakin jauh dari masjid? Mungkin tambah banter melayunya. Masya Allah. Ini pasti berubah zaman, ya. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan pada hari itu Allah pergilirkan, ya, antara manusia, ya. Kondisinya dipergilirkan, ya. Maka Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkannya, ini perkataan Hasan Al-Basri, seorang tabi'in itu, ya. Roho ba'da syiddatin, roho'an ba'da syiddatin. Dulu senang, Pak, ya. Dulu kondisinya lapang, ya. Bisa jadi sekarang kondisinya susah, dan seperti itulah. Atau sebaliknya, syiddatan ba'da roho'in, mungkin dulu susah, sekarang senang. Zaman itu terus berputar, ya. Maka siapapun yang sekarang kondisinya sedang baik, mungkin kondisinya sedang di atas, jangan pernah membuli yang sedang di bawah, karena zaman itu akan berputar. Kalau sekarang motornya lagi bagus, ojo ngejejeng. Nek saiki motore 500 cc, ojo ngece sing 80 cc. Ini zaman akan berubah, kondisi orang berubah, ya. Masya Allah. Ghina ba'da fakrin, ya kan, kaya pernah miskin, au fakran ba'da ghina, ya. Atau miskin pernah kaya, dan semua akan berubah. Sihatan ba'da sukmin, ya, sehat setelah sakit, ya. Kemudian sakit setelah sehat. Masya Allah, ini pasti berubah. Makanya ketika kita sedang sehat, kita seperti apa? Ketika kita sakit seperti apa? Masya Allah. Kemarin saya dengar pengajian bagus sekali, Pak, ini di Masjid Merican itu. Alhamdulillah. Jadi orang tidak ke masjid itu alasannya apa? Masjidnya panas. Masjidnya panas. Terus saiki tambah AC, Pak. Ora gelem ning masjid, kademen. Lho iki pengene zaman panas, ora gelem ning masjid, jarene panas, ya tuh. Bar diwenehi AC, kademen. Lho pengene nopo? Ini tidak siap menghadapi perubahan, ya. Nyalah ke perubahan. Nah, ini zaman berbeda. Dulu zamannya berbeda, sampai sekarang zamannya berbeda. Biyen dakonan, Pak, sakniki. Masya Allah, beda zamannya, ya. Makanya ketika berubah ini, kita seperti apa, ya? Biyen dakonan wae ora tau ngaji. Saiki HP-nan wae ora tau ngaji. Intine ora gelem. Ya. Maka zaman, bahkan sekarang mengatakan apa? Zamannya zaman
nek ora melu. Ya Allah, sampai orang itu menyalahkan zaman. Yang salah bukan zamannya, yang salah kitanya. Maka Imam Syafi'i betul sekali mengatakan, naibuz zaman wal aibu fina. Kita ini sering menyalahkan zaman, padahal yang tercela itu bukan zaman, tetapi kita yang tercela. Ya. Naibuz zaman wal aibu fina. Benar sekali Imam Syafi'i katakan. Jangan pernah mencela kondisi, ya, apapun kondisinya, ya, maka kita ini di mana, ya, seperti apa? Apakah masih dekat dengan Allah? Masya Allah, itulah yang terpenting, ya. Kemudian selanjutnya beliau sampaikan yang berubah itu apa? Al-makan, tempat. Tempat itu akan berubah, ya. Ada yang bukan asli orang Jogja, ada kan? Dulu di mana Pak? Sekarang di mana? Dulu di mana? Biar nang desa kalau pencit. Saiki mungkin enten sing tambah desa tuh. Berubah. Wau ten pundi? Jalan Magelang. Sakniki ten Merican. Kondisinya akan berubah. Tempat itu ya, berpindah terus, ya. Dulu ya kan tugas di sini, pindah lagi tugas ke sana. Nah, saya punya murid itu 3 tahun alamatnya ganti ping 5 kan. Masya Allah, enggak undangan nanti angel ya. Ya berubah karena tugasnya apa itu pegawai negeri di apa? Bukan apa namanya, tempat tahanan itu apa namanya, LP ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini ya pasti berubah tempat itu ya, dimanapun ya, bahkan tempatnya pun berubah Pak. Ya. Dulu ndak ada lantainya tuh. Kemudian berubah menjadi itu mungkin nanti plester tuh. Ganti tegel, ganti marmer ya, biyen gedek sakniki tembok. Dulu 1 lantai, sekarang 2 lantai ya. Nah, perubahan ini ya. Omahe apik, omahe elek. Berubah. Ibadah kita berubah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kita sering mendengar tahajud, Pak. Ketika Rasul tahajud, ketika sujud, apa yang beliau lakukan? Menggeser kakinya siapa? Aisyah. Rumahnya Rasul itu berarti seberapa? Kecil, tapi penuh dengan ibadah. Rumahnya kecil, penuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan kadang sekarang tuh Pak, rumah itu ada musolanya khusus di rumah, dipakai tidak untuk beribadah. Luas rumah kita, ada nilai-nilai ibadah tidak di dalam sana. Rasul itu mau sholat tuh geser kakinya Aisyah, sempit rumahnya. Lalu main dewe ki ombek banget. Tahajud ping piro? Tahajud ya, kadang sholat. Mungkin ada rumah itu luas tapi tidak pernah dipakai sholat. Tidak ada di dalamnya itu Al-Quran. Bukan besar kecilnya. Maka Abu Hurairah mengatakan, innal baita layat tasi'ah, sungguh rumah itu akan terasa luas ya, lapang. Wa yahduruhul malaikat, malaikat pun datang, malaikat rahmat. Wa yahjuruhus syayatin, setan-setan itu pergi dari rumah itu. Wa yuksiruhu khairan ya, dan banyak sekali kebaikan idza yuqra'u fihil Qur'an, ketika rumah itu dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Masya Allah ya. Jadi bukan ukurannya, bukan modelnya, bukan bentuknya rumah itu terasa lapang, tetapi apa? Ada nilai di sana. Yaitu apa? Ketika rumah itu dibacakan di dalamnya Al-Quran. Bayangkan Pak, Al-Quran itu bisa berdampak kepada rumah. Rumah itu terasa lapang.
tapi ada juga ya, layadik, rumah itu akan terasa sempit. Wa yahduruhu syayatin, setan yang datang ya. Wa yahjuruhul malaikat, malaikat pergi dari rumah itu. Wa yakilla khair, dan sedikit sekali kebaikannya di dalam yuqra fil Quran, ketika rumah itu tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Masya Allah, Pak. Rumahnya lapang tapi apa? Bentrok terus, Pak. Orang tahu sepakat saomah, perkara lawuh beda terus, Pak. Gara-gara apa? Lawuh, Pak. Ya, siji njaluk asin, siji njaluk legi. Bayangkan itu, Pak. Bojone wong Sumatera, bojone wong Jogja, angel to, Pak. Iki nek ora ana berkah gelut lho, Pak. Iki kolak apa sayur. Tapi karena berkah di sana, ada ayat-ayat Allah di sana, tenang aja. Enak rumah. Oke, ini ya. Bukan masalah tipe rumahnya. Rumahnya seperti apapun akan bernilai, masya Allah, terasa bahagia kita. Baca Al-Quran. Omahe wis apik ya, Al-Qur'ane ya ora nambah. Masya Allah. Makanya kemudian beliau sampaikan, dan yang pasti kalaupun kamu rumahmu tidak berubah, tempatmu tidak berubah, tempatmu suatu saat akan berubah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nek kowe ora tau pindah, omahmu ora berubah, kowe mesti ning kuburan. Omahmu pindah ning kuburan. Pasti itu. Ya. Pasti hatta zurtumul maqabir. Maka beliau itu mengomentari, maka ya, orang itu kan telah istirahat dengan tenang di jare sapa tenang. Ya, memang wonge tenang ora iso apa-apa. Jasadnya. Ya, tapi itulah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Utsman bin Affan ya mengatakan, ya ini beliau nukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Utsman ditanya oleh pembantunya, wahai Utsman, Amirul Mukminin, ya, kenapa engkau menangis ketika di kuburan? Ketika disebutkan surga neraka kamu tidak menangis? Ini pembantu, ya, pembantu yang baik itu gitu, Pak. Juga bisa mengingatkan majikannya. Dan majikannya kan orang usah gengsi tuh. Ya. Kenapa wahai Utsman? Saya pernah mendengar sabda Nabi bahwasanya kubur ini adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Wal manzilin min manazilil akhirah. Karena apa? Di akhirat jauh lebih panjang daripada di dunia. Kita menghuni rumah itu berapa tahun? Ya. Yos kira-kira tak gawe 80 tahun, Pak. Urip to? Urip 80 tahun. Kurang betul? Pengen tambah? Pas ya 80. Pas 80 njaluk tambah. Ya, kira-kira. Itu kira-kira dia menikmati punya rumah bagus itu umur berapa? Ya mungkin nek sukses umur 50, berarti kan cuma 30 tahun tuh, nikmati itu. Kuburan itu berapa tahun? Mbah kita yang meninggal 100 tahun yang lalu sampai sekarang berapa ratus tahun? 100 tahun tuh. Terus nunggu kiamat itu berapa? Imam Syafi'i berapa tahun, Pak? Berapa ribu tahun di kuburan tuh sampai sekarang? Inilah yang harus kita pikirkan. Rumah di akhirat itu yang harus kita pikirkan. Banyak orang menghias rumahnya, membangun rumahnya, tapi lupa membangun rumahnya di akhirat. Maka ini menentukan sekali kita yang kita lakukan sekarang ini untuk rumah kita di akhirat. Itu baru pertama, itu awal manzili.
padahal nanti masih ada hari kiamat, ada mahsyar, ya kan? Kemudian ada hisab, kemudian ada al-ard, ditampakkan seluruh amal itu. Kemudian ada yang azul, nanti yang zalim dan menzalimi akan dipanggil, ya kan? Ada namanya timbangan, ada namanya hisab, kemudian apa? Ada namanya lagi sirat. Masya Allah, baru selesai, belum surga dan melelahkan, lelah luar biasa, Pak. Nek akhirnya neng neraka, naudzubillah, Pak. Ada orang tuh mau berlelah-lelah menuju neraka, ada. Ki wong ra waras, Pak. Tapi nyatane sing ora waras ya oke. Naudzubillah. Ini perubahan yang kedua, tempatnya pasti berubah. Kemudian apalagi yang berubah? Al-abdan, yang berubah itu badan, jasad yang akan berubah. Ini kan Masya Allah, sekarang seperti ini, Pak. Dulu pas bayi kita kayak apa, Pak? Masya Allah. Ini pasti perubahan ini, pasti perubahan ini. Ya, jasad ini berubah. Ya, dulu kecil, ya kan? Kecil diremehkan banyak orang. Oh, ternyata setelah besar disegani banyak orang. Ya. Ya. Maka Allah gambarkan, ya, ini dalam surat Ar-Rum. Ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dalam kondisi lemah gitu, kecil ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan setelah lemah itu Allah jadikan kuat, itulah masa muda. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian Allah jadikan ketika kuat itu jadi lemah lagi, jadi tua wa syaibah. Ya, disebut dha'fan wa syaibatan. Ya, lemah dan beruban. Ya, uban itu tanda sudah tua. Mulane Pak ampun semit ndak mblelengi kesuwen. Ya, kan? Ini putih itu, ya itu biar itu tanda, Pak. Nek jenengan ki nek dhewe niku napa? Wis tuwa, wis wayahe napa? Meh to, Pak? Meh napa? Oh sing ngrasa kaya Masya Allah. Jadi saya tua ini nek ngegas saya ngegas saya banter apa saya alon. Nek tua ini ngegas ibadahnya saya banter. Ning masjidnya saya suwe tekan jam piro niki? Bukunya kandel lagi, Pak. Masya Allah, Pak. Ya. Berubah, ya. Semua berubah. Wa syaibah. Ya. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini ketentuan Allah, ini sunatullah. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha perkasa. Masya Allah. Dulu gagah kuat. Ya, bidang-bidang gini, Pak. Sispek. Saat ini bulet-bulet. Ya. Ibu-ibu dulu slim ya toh. Saniki berubah. Maka orang itu kalau hanya melihat jasad, ya Allah, ya, nek mau seneng jasate, ndak akan tambah rasa cinta itu, akan berkurang. Tapi kita melihat bukan karena jasad, tapi kita melihat itu karena perilaku, ya. Karena perilaku itu bisa naik, ya. Kalau badan ya bisa juga naik naik beratnya. Tambah suwi tambah tua kan akhirnya keindahannya berkurang, ya. Ini ya,
badan itu pasti pasti berubah. Maka ketika berubah itu bagaimana? Ya, pas sehat, ya, pas sakit, maka kita harus tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang berubah itu apa? Hati, al-qulub, ahwalul qalbi, perubahan hati. Dan ini kata beliau, hati ini paling cepat berubahnya dibandingkan yang tadi, Pak. Ya. Waktu itu bisa lama berubah. Kita lama sekali menunggu. Ya, tempat, ya, perubahannya lama. Badan ini lama, tapi hati cepat sekali perubahan. Dan inilah yang harus kita waspadai, perubahan hati. Ini berkaitan erat nanti dengan akhirat. Bisa saja, ya, di dalam masjid ini mesem-mesem, Pak, metu bisa merengut, Pak, gara-gara apa? Tidak sandalnya. Iya tuh. Sekarang bisa bahagia, konconan metu, itulah hati. Masya Allah. Sekarang ngaji, nanti siang masih tidak kita ngaji? Sekarang taat kita kepada Allah, 1 jam ke depan apakah kita masih taat kepada Allah? Itu perkara hati. Tidak ada yang bisa menjamin kita ini terus istiqomah, terus beribadah di jalan Allah. Maka hati ini, kata beliau, yang paling harus diperhatikan kondisi, yang perlu dirawat. Ya. Orang merawat jasad itu luar biasa, Pak. Ya. Biar sehat, ya kan, jaga pola makan, ya kan, ora oleh iki, ora oleh iku, ya kan. Ben apa? Ben sehat awake. Ben iso motoran terus. Ya. Ben ora ketok tuwa, ya kan. Minum apa, ya, ditempel apa, ya. Ben ora ketok tuwa, ben ora ketok dirawat begitu luar biasa, didempul, dipilok, ben ketok apa saiki glowing. Ya Allah, makanya itu kan saya sekarang lihat di iklan itu gede-gede balihone itu. Ya kan. Nek saiki wis ora ono iklan-iklan, ya kan, pemilihan. Saiki iklane sing iklan wajah-wajah itu, Pak. Mendalam, ya Allah, ya. Sebegitunya merawat rumah juga sebegitunya. Sekarang merawat hati, merawat keimanan itu apakah kita serius? Kadang orang tidak serius, Pak. Alhamdulillah, wis katam Iqra, ya toh? Orang ngaji nih, wis katam napa? Iqra. Masya Allah, ya. Aku alhamdulillah, ya, wis katam Iqra. Iqra piro? 5. Mending, ya, kowe lagi siji ra rampung, kadang gitu merasa puas, Pak. Padahal ya Allah, tidak cukup Al-Quran itu Iqra, ya. Membaca itu baru awal. Padahal tahapan Al-Quran itu bukan sekedar membaca. Yang bapak-bapak yang masih Iqra kan ada sekarang itu kan, bukan taman anak-anak, ya. Teman bapak-bapak, simbah-simbah baca Iqra, jangan malu, ya, kan baru tahap awal, masih ada tilawahnya, ya. Setelah baca tilawah lancar, ya, kemudian memahami, ya, tadabbur, ya. Seperti sekarang ini kita tadabbur ini. Kemudian yang terpenting apa? Mengamalkan. Harus terus meningkat, harus berubah, ya. Ini harus pintar kita merawat hati. Maka perhatikan, ya, kita jaga dengan ibadah-ibadah, ya. Itu untuk menguatkan keimanan. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya,
Ini kesaksian istri beliau. Doa yang paling banyak dibaca Nabi ketika di rumah itu apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Engkaulah yang membolak-bolakkan hati ini, ya, kokohkanlah hati ini supaya apa? Tetap di atas agamamu. Riwayat yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan, yang menggerak-gerakkan hati, gerakkanlah hati ini supaya apa? Tetap di atas ibadahmu. Semoga kita bisa istiqomah seperti ini, Pak. Tidak mudah, ini perlu dirawat. Kemudian, ya, ini yang sering beliau baca ya di rumah ya. Di sholat kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Kemudian ada juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka ini perlu dirawat keimanan ini ya. Tentunya ya, setelah kita berdoa perlu ada namanya ikhtiar. Maka Masya Allah Pak ya, yang jenengan lakukan luar biasa. Ini dalam rangka menjaga keimanan ya. Subuhan ya, apa mau baikal subuhan. Ini dalam rangka, ini ikhtiar kita menjaga keimanan itu. Jangan sampai iman kita ini lepas Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, masih tetap ya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itulah yang harus kita jaga. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah. Kita baca terus doa ini Pak ya. Sambil motoran itu, ya muqallibal qulub ya kan, sabit qalbi ala dinik ya. Kadang ning motor ki ya istiqomah Pak. Weruh apa? Lihat apa? Ya berubah. Maka ini penting sekali doa. Maka Pak Ketua ingatkan terus anggotanya Pak ya. Untuk selalu istiqomah ya. Kadang ya, karena keikhlasan itu kan dari awal ketika berbuat dan setelah berbuat ya. Kadang di awal niatnya apik Pak, di tengah berubah ya toh. Kadang awal apik, pas beramal apik, beramal jatuh ya kan. Maka ini kita perlu istiqomah sepanjang hidup kita ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, semoga kita ya husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Aku qouli hadza. Ini mohon maaf ya, saya hanya memindahkan saja apa yang saya sampaikan itu dari tulisan-tulisan para ulama, hanya menyambung saja. Ini bukan dari kami, ini kebaikan dari para ulama kita ya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.